Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arifin Maksum selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Zanati Naim Islami. Selaku perwakilan dari kelompok 12 akan memimpin presentasi pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 12 oleh Syafina Amalia dan Tatak Aisyah yang akan membahas tentang konsep ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Marilah kita mulai perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi dari kelompok 12 kepada Syafina Amalia dipersilahkan. Baik, terima kasih Zana. Konsep dasar ilmu pengetahuan. Kata ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan memiliki pengertian, yaitu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu adalah pengetahuan-pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekadar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pengertian secara ilmiah yang paling sering digunakan, ilmu adalah pengumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Pengetahuan merupakan akuisisi terendah yang diperoleh dari rangkaian pengalaman tanpa melalui kegiatan penelitian yang lebih intensif. Konsep ilmu pengetahuan menurut para ahli. Di sini ada 4. Yang pertama, menurut para ahli, yaitu Muhammad Hatta. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum. Sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifat sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Yang kedua, Dadang Ahmad S. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Lalu yang ketiga, menurut Mapatjanji Amin, ilmu pengetahuan adalah suatu yang berawal dari pengetahuan, bersumber dari wahyu, hati, dan semesta yang memiliki paradigma, objek pengamatan, metode, dan media komunikasi membentuk sains baru dengan tujuan untuk memahami semesta untuk memanfaatkannya dan menemukan diri untuk menggali potensi fitrawi guna mengenal Allah. Yang keempat, Dr. Andes S. Abu Bakar. Ilmu pengetahuan adalah suatu pendapat atau buah pikiran yang memenuhi persyaratan dalam ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang masalah tertentu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tatak. Baik, terima kasih Syafina atas kesempatannya. Akan saya lanjutkan. Yang berikutnya ada konsep ilmu pengetahuan dan IPTEK. IPTEK merupakan kependekan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata IPTEK biasa digunakan untuk menyebut suatu perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan. IPTEK ikut mengiringi sejarah manusia, bahkan sejumlah kajian menyebutkan IPTEK sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. IPTEK merupakan bagian penting dalam kemajuan dunia. Seiring berjalannya waktu,
iptek berkembang dan berdampak besar bagi kehidupan dan kemajuan dunia. Iptek sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan. Slide selanjutnya. Ilmu pengetahuan menjadi studi tentang alam serta perilaku fisik dunia dengan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, dan penjelasan teoritis tentang fenomena alam tersebut. Sedangkan teknologi ialah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, serta pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi berpacu pada metode, perangkat, dan sistem yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah sebagai tujuan praktis. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada konsep ilmu pengetahuan dan iptek menurut para ahli. Yang pertama dari Iskandar Ali Syahbana tahun 1980. Teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup lebih nyaman. Pengertian iptek menurut Iskandar adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Yang kedua ada Reed Bain pada tahun 1937. Iptek ini pada dasarnya mencakup alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi, dan komunikasi perangkat, serta keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Zana. Baik, terima kasih Tatak. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu pengetahuan dan iptek menurut para ahli. Yang ketiga ya ada Ursula Packlin, yaitu pada tahun 1989, dan di mana teknologi sebagai cara praktis untuk menggambarkan bagaimana kita semua sebagai manusia membuat hal-hal di suatu tempat di dunia. Yang keempat ada Jacques Ellul, yaitu pada tahun 1967, ini mana menurutnya iptek berarti sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap bidang kegiatan manusia, termasuk diantaranya proses yang meningkatkan nilai tambah. Yaitu yang kelima, ada Cass and Rosenzweig, yaitu iptek menurut mereka adalah teknologi seni memanfaatkan pengetahuan ilmiah. Teknologi is the art of utilizing scientific knowledge. Selanjutnya. Di sini ada pengaruh iptek terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh iptek terhadap kehidupan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya teknologi adalah memudahkan penyebaran informasi. Tidak bisa dimungkiri dengan adanya iptek, penyebaran informasi atau berita sangat mudah dilakukan, bahkan tidak ada hitungan hari suatu informasi dapat menyebar di seluruh dunia. Bukan hanya dalam lingkup suatu negara saja, karena keberadaan sosial media yang sangat berpengaruh dalam penyebaran suatu informasi. Dengan adanya iptek, tercipta pula teknologi-teknologi canggih yang memudahkan pekerjaan manusia. Selanjutnya. Dampak negatif dari iptek itu sendiri adalah dengan mudahnya penyebaran informasi sebenarnya juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap masyarakat, khususnya remaja atau anak-anak yang bisa menyaksikan sesuatu yang belum pantas mereka saksikan dikarenakan penyebaran informasi yang tanpa melewati publikasi sensor yang jelas. Sehingga banyak terjadi degradasi moral yang disebabkan oleh tontonan-tontonan yang tidak mendidik yang dikonsumsi oleh remaja dan anak-anak. Lalu pertumbuhan pembangunan yang mengandalkan teknologi dan industri mengakibatkan pencemaran lingkungan yang menyebabkan menurunnya mutu lingkungan atau global warming. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian, pemaparan materi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.